ada itunya. Nggak apa-apa. Kalau perlu dipikir-pikirin. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Prayogo Woodworking. Nah ini bukan project biasa. Ini mega project, gede banget. Itu 7 meter, hampir 8 meter atasnya, bawahnya juga 7 meter. Sama kulkas itu ukurannya 81 kali 3 meter ke atas. Nah, bahan yang dipakai ini tetap kita menggunakan Hapan dari Hapan Plywood Indonesia. Untuk kabinet bawah itu di sini itu tempat gas, kayaknya udah diisi agak susah. Kalau di sini sink itu kita kasih keranjang buat tempat sabun. Terus di sini gas, kabinet gas. Di sini ada rak bumbu, drawer bumbu. Nah, di sini itu orang nyebutnya ini Lazy Susan. Pintunya dia bisa 180. Kalau di sudut jadinya tempatnya bisa banyak. Nah, itu 2 pintu dibuka sekaligus jadi 1. Terus di sini itu ada tempat botol, rak botol dari Taco. Ya, waduh. Ada jamu juga. Kemudian di sini itu rak piring dan rak ya gelas atau mangkok. Nah, ini itu tempat sendok, rak sendok, drawer sendok dan lain-lain, pisau. Nah, yang paling bagus itu ini dia, mystery box. Ini itu backdrop TV, jadi bisa dibuka dan ditutup kembali. Nah, itu di atas udah include dengan LED, terus di bawah juga 3 titik LED, dan ya ini cooker hoodnya modelnya itu Wingas ya. Untuk teman-teman yang pengen tanya seputar plywood, plymin atau blockmin dari Hapan Plywood Indonesia bisa langsung cek di deskripsi ya. Nah, untuk part video pertama ini kita akan buat untuk kabinet atasnya dulu ya guys. Kita siapkan plan gambar dan cut listnya dulu, lalu mulai untuk proses cutting bahannya. Standar untuk kabinet atas kita buat kotakan seperti ini dulu, baru pasang trapez untuk ambalan kabinetnya. Ukurannya ini tinggi 75 cm dan kedalamannya 35 cm. Kalau untuk panjang setiap kabinetnya itu beda-beda ya. Dan untuk detailnya kalian bisa download gambar kerjanya yang ada di kolom deskripsi. Nah, ini kita modifikasi kabinet untuk chimney atau cerobong cooker hoodnya. Jadi posisi cooker hood ada di bawah kabinet ini. Kemudian selangnya akan melewati kabinet ini dan keluar melalui plafon. Untuk bagian depannya kita tutup melaminto yang bisa dibuka pasang kembali sebagai kontrol kalau ada apa-apa dengan pembuangan cooker hoodnya. Selanjutnya kita buat klip gantungan 45 derajat untuk semua kabinetnya.
Next, kita buat untuk kabinet terbuka seperti display atau model-model Skandinavian gitu. Bahannya kita pakai plywood yang dilapis dengan HPL 2 sisinya, kemudian kita rakit. Setelah dirakit, kita tempel edging HPL lalu di trimming. Dan hasilnya seperti ini. Ini kita akan buat jalur kabel untuk lampu LED bawah kabinetnya. Untuk lampunya sendiri posisinya tidak perlu ditanam ya guys. Alasannya pertama sayang kabinetnya dicoak. Kedua jadi kurang rapi menurut saya karena akan ada coakan HPL nantinya. Jadi cukup kita sekrup pada bodi bawah kabinetnya saja. Nah, proses HPL ini setelah klit gantungan dipasang, lalu coakan kabel sudah dibuat semua. Tinggal kita lem dan tempel HPL-nya pada setiap bodi kabinet. Untuk bodi kabinet yang bertemu dengan kabinet satunya tidak perlu di HPL ya guys, cukup dipoles dengan lem kuning aja. Dan biarkan kering untuk melindungi bahan plywood biar awet. Lanjut kita trimming lebihan HPL biar rapi. Untuk bagian-bagian yang tidak terjangkau dengan trimmer, kalian bisa gunakan kikir tangan. By the way, kalau kain di tangan saya ini bukan gaya-gayaan ya guys, karena sedikit cedera, salah posisi saat ngebor seperti terkilir gitu. Jadi saya ikat biar nggak ngilu.
Selanjutnya, kita akan buat pintu untuk semua kabinetnya dengan handle langsam miring 35 derajat. Setelah pintu kita lapis dengan HPL, tinggal kita edging. Sekali lagi, dalam proses pabrikasi kitchen set ini tidak ada tusir-tusiran ya guys, karena untuk bagian pintu kita menggunakan edging PVC yang sama warnanya dengan HPL. Untuk kelebihan edging pada handle miring, kita rapikan dengan cutter seperti ini. Harus hati-hati dan pelan-pelan. Jangan sampai melukai melamin pintunya ya. Dan untuk kelebihan edging yang lainnya tinggal di trimming aja. Setelah semua pintu di edging, tinggal bersihkan sisa-sisa lemnya dan kita lanjut untuk pemasangan engsel slow motionnya. Nah, ini tadinya adalah kabinet piring tapi jadi alih fungsi kabinet biasa dengan ambalan. Makanya kita pakai gas spring untuk mengangkat pintunya karena ukuran pintunya hampir 1 meter. Lanjut kita masuk ke proses pemasangan di lokasi. Untuk instalasi di lokasi ini adalah hari pertama puasa ya guys. Jadi kita pelan-pelan aja, yang penting rapi dan aman. Untuk kabinet pertama ini kita pasang bagian sudut bawah dulu, kemudian sudut atas, baru ke samping. Jadi patokan dan kunciannya ada di sudut ini. Untuk kabinet pertama ini sih nggak ada masalah ya guys untuk pemasangannya. Tapi selanjutnya pasti ada yang kurang, naik atau turun atau miring karena dinding itu tidak akan 100% rata. Dan satu lagi yang susah dalam pemasangan kabinet ini adalah kabel-kabel untuk lampu. Nanti kalian cek aja ya proses instalasinya. Nah, di kabinet kedua ini kita ada sedikit masalah nih, tidak sejajar karena dinding. Jangan nyalahin dindingnya ya atau tukangnya, tapi harus cari solusinya.
Berarti klit gantungan kita ini terlalu danga, harus kita ganjel dengan triplek pada klitnya untuk dapetin rata kabinetnya ya guys. Mungkin cara saya ini tidak 100% benar, tapi pengalaman saya ini sih solusi cukup baik. Mungkin teman-teman ada yang lebih jitu caranya, bisa komen di bawah ya buat kita sama-sama belajar. Nah, ini dia posisinya, sudah paten pas dan sejajar, nempel dan tidak ada beda tinggi dengan kabinet sebelahnya. Lanjut, kita pasang kabinet yang atas samping kanan ya guys. By the way, untuk kabinet atas pojok yang sudah naik itu juga pakai klit ya, nggak cuma ditumpangi dengan kabinet bawahnya. Nah, kalau kalian lihat ada kabel-kabel itu untuk stop kontak TV dan cooker hood. Jadi, bagian belakang kabinet harus dicowak segede kabel tersebut biar nggak ganjel. Karena ganjel setengah senti aja buat pasangan kabinetnya kelihatan banget. Sekali lagi harus presisi dan perhatikan hal-hal yang kecil ya guys. Kalau udah nempel seperti ini dan kabel sudah tidak ganjel lagi, kita bisa sekrup kabinet dengan kabinet satunya. Posisi sekrup ada di besi engsel yang kita buat biar nggak kelihatan. Lanjut hari kedua untuk pemasangan kabinet atas sisi satunya yang ada cooker hoodnya. Nah, ini kabel lagi harus diperhatikan gimana caranya biar nggak ganjel dan tidak jatuh pada saat kita menggantung kabinetnya. Kalau sudah menggantung, tinggal kita adjustment, geser kanan kiri atau dapetin posisi kabinet yang presisi dengan kabinet yang lainnya.
Nah, kita akan coba pasang pintu untuk ngetes kabinet atas sejajar dengan kabinet bawahnya. Kan nggak lucu kalau pintu kabinetnya nggak sejajar walaupun hanya setengah sentimeter. Setelah dites, ternyata kurang ke kiri setengah sentimeter guys. Jadi kita geser sedikit sampai pas presisi. Setelah itu, tinggal lubangi plafon untuk narik selang fleksibel cooker hoodnya yang sudah disediakan untuk ditarik ke bawah. Nah, seperti ini jadinya ada stop kontak di bagian kabinet ini. Dan posisi chimney cerobongnya ada di atas dan bawah kabinetnya. Tinggal kita gantung untuk cooker hoodnya. Sekedar informasi aja nih guys, cooker hood ini sangat berat sekali dan agak susah pasangnya. Karena bodinya kaca jadi agak ngeri-ngeri sedap gitu ketika kita akan angkat. Dan harus hati-hati banget, yang penting utamakan keamanan dan keselamatan tapi tetap harus presisi. Setelah itu tinggal rapikan selang pembuangannya dan colokan kabelnya, kemudian ditutup dengan melamin. Nah, semua kabinet sudah naik. Tinggal kabinet terbuka bagian paling pojok aja yang belum. Selanjutnya tinggal kita pasang semua pintu pada kabinetnya. Nah, ini adalah hari ketiga kita. Finishing, bersih-bersih, dan pasang kabel-kabel lampu LED-nya. Saya nggak jelasin secara detail ya guys untuk pasang kabel lampunya. Takut salah karena saya bukan orang listrik. Tapi saya pakai logika saya, jalur sederhana aja. Untuk lampu LED bawah ini bisa dimatikan dari saklar yang disembunyikan di dalam kabinet tanpa harus mematikan LED yang atas, tapi tetap satu jalur. Nah, kita tinggal pasang kabinet terbuka bagian paling pinggir. Dan semua kabinet sudah terpasang rapi. Dan ini dia penampakannya pada malam hari kalau lampunya dihidupkan. Indah dan kelihatan mewah kan?
mungkin ini video kita buat ada 3 part. Pertama yang bagian atas dulu, kemudian nanti kita bagian bawah dan untuk kulkasnya. Oke, segitu dulu video dari saya. Tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.